Siap-siap ya, karena di tahun 2026, dunia pendidikan di Indonesia bakal memasuki sebuah babak yang benar-benar baru. Ada peraturan baru yang udah ditetapkan, dan ini bakal mengubah total cara kita belajar dan mengajar. Yuk, kita bedah bareng-bareng cetak biru buat masa depan pendidikan kita ini. Jadi, pertanyaan besarnya, gimana sih nanti rasanya di dalam kelas, buat murid, buat guru, apa yang sebetulnya bakal beda? Karena ini bukan sekedar ganti buku atau kurikulum loh, ini perubahan yang mendasar banget. Nah, semua jawabannya ada di sini teman-teman. Di dalam sebuah dokumen resmi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2026. Dokumen inilah yang akan jadi panduan kita. Oke, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus ganti peraturan lagi? Peraturan yang lama dari tahun 2022 dianggap udah nggak cukup lagi buat menjawab tantangan zaman sekarang. Coba bayangin, dunia udah lari kencang dengan teknologi, AI di mana-mana, masa cara belajar kita masih sama? Nah, peraturan baru ini dirancang biar pendidikan kita bisa ngejar kemajuan itu. Jantung dari semua perubahan ini ada pada satu istilah kunci, standar proses. Anggap aja ini kayak cetak biru atau blueprint resmi untuk proses belajar mengajar. Isinya adalah kriteria minimum tentang gimana sih pembelajaran itu harusnya berjalan biar tujuannya tercapai. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam, kita bedah jiwa atau filosofi dari peraturan baru ini. Semua kerangka kerjanya itu ternyata dibangun di atas 3 prinsip utama yang fundamental banget. Inilah dia 3 kata saktinya yang diambil langsung dari pasal 3, pembelajaran itu harus berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran artinya siswa sadar tujuan belajarnya. Bermakna artinya ilmunya nyambung ke kehidupan nyata. Dan menggembirakan artinya suasananya positif. 3 hal ini jadi fondasinya. Yuk, kita kupas satu-satu. Pertama, berkesadaran. Ini tuh kayak kita punya GPS pas lagi belajar. Kalau murid tahu betul kenapa mereka belajar sesuatu, tujuannya apa, mereka bakal jauh lebih termotivasi, lebih aktif, dan bisa ngatur cara belajarnya sendiri. Yang kedua, bermakna. Nah, ini kuncinya, relevansi. Belajar itu nggak cuma ngapalin teori di buku. Misalnya, pas belajar ekosistem, murid nggak cuma baca, tapi diajak ngamatin taman sekolah, dihubungin sama pengalaman mereka sehari-hari, jadi ilmunya nempel, nggak gampang lupa. Dan yang terakhir, menggembirakan. Ini bukan berarti kelas jadi tempat main-main terus ya, tapi lebih ke suasananya yang positif. Ada tantangan yang bikin penasaran, ada rasa puas pas berhasil, dan yang paling penting, ada motivasi yang tumbuh dari dalam diri murid itu sendiri. Oke, filosofinya udah dapat ya, keren banget. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mewujudkan 3 prinsip tadi dalam praktek? Nah, disinilah 3 pilar utama ini berperan. 3 pilar ini, seperti yang disebut di pasal 2, adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Ini jadi siklusnya. Guru merencanakan dulu targetnya apa, terus dieksekusi di kelas, dan terakhir dievaluasi. Prosesnya udah efektif atau belum, lewat refleksi dan masukan. Nah, dari 3 pilar tadi, ayo kita fokus ke bagian yang paling bakal kita rasakan bedanya, pelaksanaan. Jadi, suasana kelas yang baru nanti bakal kayak gimana sih? Wah, lihat deh daftar ini. Ini adalah gambaran suasana belajar ideal menurut pasal 9. Kelas itu harus terasa interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Jadi, bukan lagi cuma guru ngomong di depan dan murid dengerin. Ini soal menciptakan sebuah ekosistem yang bikin murid jadi kreatif dan mandiri. Tentu saja, buat menciptakan suasana kelas yang kayak gitu, peran guru juga harus berubah kan? Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi perannya bergeser. Jadi teladan dalam bersikap, jadi pendamping yang membimbing, dan jadi fasilitator yang menyediakan jalan untuk belajar. Dan ini dampaknya langsung ke murid. Ketika peran guru berubah, pengalaman murid di kelas juga pasti ikut berubah. Kalau gurunya jadi fasilitator, muridnya nggak lagi pasif. Mereka didorong untuk benar-benar memahami konsep, bisa mengaplikasikan ilmunya, dan yang terpenting, mampu merefleksikan proses belajarnya sendiri. Oke, kita sampai di pilar terakhir, penilaian. Coba deh buang jauh-jauh bayangan ujian yang bikin stres. Karena di cetak biru yang baru ini, penilaian itu diubah jadi semacam obrolan yang membangun dan melibatkan banyak pihak. Nah, lihat grafis ini. Ini keren banget. Ini nunjukin perubahannya dengan jelas. Siapa yang menilai proses belajar? Ternyata bukan cuma dari atas ke bawah. Menurut pasal 15 dan 16, penilaian itu melibatkan refleksi dari guru itu sendiri,
Masukan dari teman sesama guru, dari kepala sekolah, dan bahkan dari murid. Bayangin deh, sebagai murid kamu bisa kasih masukan. Ini benar-benar pandangan 360 derajat. Dan tujuannya itu bukan buat cari-cari kesalahan loh. Peraturan ini bilang langsung di pasal 17. Tujuannya adalah membangun budaya saling belajar, kerjasama, dan saling mendukung. Jadi semangatnya adalah kolaborasi, bukan penghakiman. Jadi intinya jelas banget ya, pergeserannya itu dari model evaluasi yang sifatnya satu arah dari atas ke bawah menjadi sebuah siklus feedback atau umpan balik yang membangun, di mana semua orang punya suara untuk perbaikan bersama. Pada akhirnya, semua perubahan ini membawa kita pada satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Dengan fondasi yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta proses yang kolaboratif, kira-kira pembelajar seperti apa yang akan lahir dari sistem pendidikan kita di masa depan? Ini jadi pertanyaan yang menarik buat kita pikirin bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.